أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلوا مرangino sira kabeh qatilul ladina qatilu merangino sira kabeh berhadap-hadapan sira kabeh utawa maneni sira kabeh alladzina ing wong akeh lan biru kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wala bil yaumil akhir lan ora iman kelawan dina akhir. Wa illa lamun ora la yu'minuna billah dite amanu billah la amanu billah kode iman sapa ahli kitab bidati iklan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrimuna lan ora padha nganggo haram sapa alladzina ma ing perkara harama ing haramno sapa Allah wa rasuluhu lan Allah. Kalkom rikaya dene Arab. Wala yuharrimuna lan ora beragama sapa alladzina, maksudnya ora anut agama sapa alladzina, dinal haqqi ing agama hak. Ata kita ingkang tetep ingkang abadi, anas kok ingkang nasih liku ini maring liyane adinal haq. Minal ajiani sang piro-piro agama wa di adilul haqi dinul Islam itu agama Islam. Minal ladina utul kitab rupane wong-wong sing den paringi kitab utawa ini budaya pun jelasno ladina maring maknane alladina utul kang den paringi sapa alladina alkitab ing kitab Yahuda itu Yahudi wan Nasara lan Nasrani hatta itu sehingga mari atau memberikan sapa alladzina utul kitab al-jizyah ing jizyah. Jadi semacam upeti ini atau kontrak kompensasi menempati daerah Islam. Al-jizyah ing jizyah. Ail kharaj tegese pajak al-wadru bakang den wajibno alihi mengatasi ahli kitab. Kula amin ing saben-saben taun. Oleh bayar ayatin kelawan tunai atau hale langsung. Halun de kawan yatim de kale mongko dina bisa hale nurut kabeh. Au bi aidihim utawa bayare kelawan tangan-tangane ahli kitab. La wakiluna tegese ora masrama sapa ahli kitab dia kelawan jizyah. Wa hum halu de ahli kitab sabiruna iku ina kabeh adillahu bil sina kabeh. Mongko dinatur nurut kabeh hukum Islami maring tatanan Islam, tatanan duniawi hukum Islami maring tatanan duniawi Islam. Waqala lan ngucap sapa al-Yahudi sebagian Yahudi. Waqala lan ngucap sapa al-Yahudi sapa sebagian Yahudi. Ngucape Uzair ibn Allah. Uzair utawi Nabi Uzair ibn Allah itu dadi anake pengiran. Waqala lan ngucap sapa Nasrani al-Masih ibn Allah. Isa al-Masih ibn Allah itu anake pengiran. Zalika mengkono-mengkono nisbatul walad ila Allah. Maksudnya nisbatul Uzair ibn Allah lan nisbatul Masih ibn Allah iku kaul. Iku pengucap wong Yahudi Nasrani, pengucap sing diabadi. Sing subhanallah. Diucapno kelawan lisan, maksudnya pengucapan lisan. Subhanallah. La tani ora ono istinah iku mujud. Lang tani seorang istinah mujud tapi berdiwe yang dinasroni alaihi atas istilah hadal qauli. Baliduna balik nyerupana sapa ahli kitab bisa digunakan nyerupana sapa ahli kitab iki lan kaul. Kaul alladzina kafaru ing pengucapane wong kafir. Mingko bisa ngisi. Min apa insan berapa bapak ahli kitab itu tahu ayat dinasroni. Taklid dan kawan anut bagi maring apa ini. Kota lah semua. Kalau kalian ingin amanah ini, pokoknya amanahnya ada pulau. Normal di mana? Dari kau mengkono kaulul Yahud wan Nasara. Dari kau mengkono nisbatul walad. Ya nisbatkan anak nisbatul walad ila Allah. Atau nisbatul walad ila Allah. Iku kauluhum, iku pengucape wong Yahudi Nasrani, pengucap diabadi. Kelawan lisan utawa
nopo lidae wong Yahudi. Maksudnya pengucapan sing diucapno krono diucapno. Kalau mau merangi Yahudi lah anak semalangi Yahudi sapa Allah ana yafakun. Hale kaya apa ketinggono sapa Yahudi Nasrani sopuna. Tegese tinggono sapa Yahudi Nasrani ana hakika hak ma'ah jamid dalil sertane dimenengane dalil. Ma'ah jamid dalil sertane dimenengane dalil. Kita tuh padha ngalap sapa Yahudi, menganggap sapa Yahudi, ngalap atau menganggap akbar. Dan kira-kira pendeta yang Yahudi, kayak ulama al-Yahud, waru banagum lan pendeta atau tokoh agama yang Nasrani. Ya, baru rabi bahasa Indonesia rabi Yahudi. Ubah dan Nasoro, tegese piro-piro nopo jenenge. Tokoh-tokoh yang Nasrani. Arba bani piro-piro panutan ning dunillah sanggen salian apa. Saya tetap bahwa sekiranya ada Yahudi Nasrani dumeng akbar waruban kita lima. Ing dalam ngalal perkara hak makan ngaram nosok Allah wa tahrimi ngaram nosok perkara hal kang ngalal nosok Allah. Wal masih habla Maryam lan ngalap ing nganggo pangeran ing Masih bin Maryam. Wa ma umiru lan ora perintah sapa Yahudi Nasrani pitoro diwal Injil ing dalem Taurat Injil lan Yakub kecuali yang penyebab sapa Yahudi Nasrani ya Yakub. Gambar penyebab sapa Yahudi Nasrani ilahan ing pangeran wahid dengan siji. La ilaha illallah pangeran kang disembah semua ilah kecuali Allah. Subhanahu wa ta'ala tan sihan. Hal bersinna lagu maring Allah amat sang opo istri pun akan melakukan israf sapa Yahudi Nasrani. Boni kula terang masalah kotilu. Ini kalau terang kebalik maring sing aki dari. Kalau terang masalah aki dari. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terang akan menjadi wonten istilah dari qauluhum napa fi afwahihim. Zalikal temongkono-mongkono nisbatul walad ilah. Iku qauluhum, iku pengucap wong Yahudi Nasrani. Klaim iku utawa pengucap. Sing diucapno fi afwahihim kelawan lesan. Iku mulute Yahudi Nasrani. Niki kula seklek makna niki. Mungkin bagian itu belum diterangkan kau tidur lagi nalari minuman bila. Ini lagi menjadi salah paham. Tiang tengah Al-Quran 30 itu nanti akan terlatih dengan bahasanya dengan bahasanya apa? Dan kalau nama saya ini terus rapati animasi, sebenarnya tidak ada sendiri. Kalau nu jenis rapati termurid suwe. Tapi kadang-kadang ya nih, nak mati tidak tinggal di rumah dan sesak. Mereka apa? Nyata. Kadang Quran itu pakai bahasa yang menurut orang awam itu kayak tulis, kayak bahasa miru. Misalnya dari kaulum biasa. Itu pengucapan yang Yahudi sing diucapkan oleh sana. Cara tak kemelek, ini ucapan yang diucapkan berapa? Lesan. Yang namanya perkataan pasti dilontarkan dengan lisan, dengan lisan. Itulah cara wong awam yang tidak punya kedalaman ilmu dan tidak memahami istilah-istilah Al-Quran. Ini penting diketahui. Jadi begini ya, dalam filsafat kebenaran. Bahasa itu menipu. Inna minal bayan ila sifat. Yang namanya bahasa itu menipu. Jika atas dan ujar dikatakan atas personifikasi Tuhan yang agung, al-manat personifikasi Tuhan al-manan yang banyak memberi. Iki jenenge buta jiwa, iki jenenge patung Yesus Kristus. Semua berhala-berhala ini ketika dipahat itu kemudian dibahasakan ini Yesus Kristus, ini Lata, ini Uzza, ini Bathara Kala, ini Dewi Kuantim, ini Liberty. Paham ya? Nah, ketika dengan bahasa-bahasa kebesaran kesakralan, ini akan melahirkan satu wibawa, seakan-akan Lata itu layak disembah, global ya layak apa? Disembah. Karena kita menamakannya sebagai personifikasi Tuhan, jelmaan Tuhan yang kasat mata, yang ada di bumi. Coba kalau dari awal, misalnya orang delok global, delok Lata. Misalnya sampai pemahat patung, delok global, delok Lata. Iki waktu ini, waktu Magelang atau waktu Jogja, apa waktu Parang? Pemahat itu kok orang, tekan gawe irung lho kok. Saya hidupnya gak pas. Hilang sakralnya betul.
Hilang karena dari awal dikatakan sesuai objektif, sesuai materinya itu, yaitu waktu. Ini lagi bersama tahu kita benar nanti ketemu pengen. Andai kan kita pertama ketemu Hubal, ketemu Lataran itu waktu. Ini jenis batu yang dibahas. Pemahatnya ini dari tahun ini. Sekarang hilang. Wah, sayang ini materinya batu. Cara kau piramid juga api, misalnya kau waktu granit juga api, saya ingin mau waktu kumbung, jadi saya. Andai kan dari awal dibahasakan demikian, maka kesakralan latar dan jadi. Tapi karena dari awal dikatakan itu personifikasi Tuhan, jelmaan apa? Tuhan. Tawangan itu menjadi walat, gak nembah ya kok, walat, gak nembah ya kok. Iku kode nih desa-desa, iku wis gede orang sini gue nih, amin gua gede liwat. Coba kalau dari awal katakan, iki wis gede, wis tua, mesti kropos. Iki nak ramen ketok untuk bayi wong, malah pelecehan. Lah itu sing diistilah pangeran dari kaum biasa. Jadi intinya begini dalam bahasa Quran. Ada kalimat yang diutarakan karena murni diucapkan. Ya, kalimat yang diucapkan karena diucapkan, bukan karena objek tandanya itu sesuai. Dan ini tidak punya makna. Ada kalimat yang diucapkan sesuai konteks sesuatu itu, dan itu namanya kebenaran. Misalnya saya mengatakan, saya mau konti, gelok itu waktu sing dipakai, desainnya itu koyok bercoro-coro. Aku gelok waktu yang dikira Ka'bah sing dipakai, desainnya bentuk manas, bentuk latar, bentuk wit. Kesakralan hilang. Ini namanya kalimat Tuhan. Nah sebab itu penyesatan tauhid dimulai salah nama ini disebut Quran India illa asmaun sama itu muha antum wa ma nazalallahu bi anabo. Berhala itu hanya nama yang kalian ciptakan karena kalian menciptakan nama sakral maka berhala ini menjadi sakral. Coba kalau dari awal nama itu kamu rubah, misalnya kamu katakan batu yang dibahas. Batu yang dipoles, maka dari awal kesakralannya juga nomor. Mulai kalau bolak-balik masuk, nak ngomong sing hati-hati. Pertama Nabi Adam dilatih omong wa allama Adam asma. Karena sekali salah penamaan itu fatal sekali. Kalau cerita pengalaman kalau pribadi, kalau pertama badhe nikah, itu cerita tentang bojo kula teng kula cerita, pokoknya cerita tentang syarat untuk pulang mengalir. Kau syarat itu ojo cita-cita kepengen sejahtera, kepengen makmur. Sesuai rapi terus kepengen sejahtera, atau kepengen apa? Pertua pulau lalu termasuk mengalir. Dia kesuci, pulau melainkan kesuci. Kesuci artinya dia rasanya. Tidak, karena begini, sebuah bahasa itu akan menarik konsekuensi. Istilah makmur maka tergambar punya mobil mewah, punya rumah mewah dengan perabotan kulkas dan perlengkapan rumah yang mewah. Jika bahasa makmur sudah menarik satu bahasa kapitalistik, materialistik. Terus sekali kamu salah penamaan akan terjorong. Itu kode darah BABC pasangan. Wah, aku rasa bahwa bisa bisa itu belahan jiwa. Dari apa dibahasakan belahan apa? Wah, terbantah orang tua demi pacaran itu dari awal dan kebelahan. Coba kalau dari awal nggak pacaran mainan, pedas-pedas bolak-balik, orang playboy kan dari awal nggak pacaran mainan, pedas-pedas orang kesiksa. Darah uang kuper darah pacaran belahan apa? Jiwa. Sama di darah belahan jiwa, pedas kebilang pesan. Kalau dari awal darah apa? Stres pesan darah pedas ke. Sama, kamu menamakan harta. Jadi darah sepeda motor kan, aku diwesi sing iso mlaku, mobil diwesi sing iso mlaku. Itu gue aku itu orang berlebihan. Tidak darah ini. Wah ini harta enggak lah, mau keloni benar. Itu pentingnya sebuah bahasa. Jika Nabi Adam dari awal dilatih cara berbahasa yang benar. Wa allama Adam. Makanya Quran dalam mengistilahkan berhala itu dua. Yang satu pakai bahasa kaum bi'afwahi. Atau dalam surat Yusuf disebut India illa asma'un sampai kemuliaan semua. Juga akhir, saya kira karena dari awal. Dari awal itu orang jima. Aku juga jima.
jenenge keris nokosos. Juga membarang jimat menjual lebih. Nak ngubah ngomong jurus purut macam-macam dari awal barang jimat. Coba dari awal belok. Ini benda prasejarah. Sudah tua. Buktinya gede-gede. Pertama gini, buktinya gede. Nah ini mau bener-bener untung. Wah hilang sakral. Dari awal. Loh, tadi kita tes misalnya. Foto-foto keris, foto-foto. Pertama ketemu Tuhan, saya kondek. Wah ini keris, swasti, wong kuno. Dari itu ketemu wong rasional. Ini kuno, jadi kan betul banter-banter ya bu. Butung, hati-hati, kena butung. Sungguh tak dewa, sih tak. Mutung-mutung. Dari dua bahasa ini punya akibat. Sing dewa no, nanti kalau berdebat. Sing kulit tua, kalau diputung ya hati-hati. Pertama kalau diputung gimana? Lalu itu pentingnya bahasa. Wa alama agama lagi. Ya kalau super Indonesia, super nasional, itu nabrak-nabrak itu luwe. Rapat rawani, nabrak kucing rawani. Kurko awal terkenal kucing malah di. Nak pedus rapati malah. Wadah kucing lah regane pedus regane lagi. Oh betul. Padahal secara ilmu syariat bener ora, kaya ana cerita nak kucing iki wiwit kesayangane. Ibu ora apa hadis tapi terkenal itu. Padahal cara kula nabrak kucing mek nabrak pitik jago tapi pedus niku nggih. Cara syariat rawan salah nabrak. Iku nak anti wae rondo tuwek orang jujur andalan iku tok. Mbok tabrak. Jangan-jangan kambing wae rondo tuwek dunia andalan iku mbok tabrak. Kira-kira begitu. Duh, karena konsekuensinya burondo itu saja dunia nama. Tapi kan dari awal kayak bahasa orang ulang duwe, mulai waktu itu kucing dan bikin nama. Dari awal kita akan berpikir. Ini pentingnya bahasa Quran. Jadi orang yang hafal Quran dan kemudian paham, itu akan tahu istilah Quran dari kapaulum biasa. Nah, kalau istilah misana pangeran atau ujiran pangeran itu istilah yang kalian ciptakan sendiri. Istilah yang tidak pernah menyentuh filosofi kebenaran. Makanya masalah berolon, Quran punya dua bahasa. Pertama bahasa Amtunat bi'una bima la ya'lamu fil ardi am bidolirim minat. Ya kalau pada ini Amtunat bi'una bima la ya'lamu fil ardi am bidolirim minat. Berlolo berarani pangeran itu sesuatu yang Allah tidak pernah kenal. Iku pinter-pinteran kowe istilahmu dari pangeran. Nah, kata belum pangeran pernah kenal pangeran roh berlolo yo waktu sing dipakai. Waktu sing apa? Iku jenenge berlolo, jenenge iku waktu. Iku ora jenenge patung Dewi Kuantin sing go dewa keberuntungan iku yo waktu sing dipakai. Karena dari awal berarani dewa-dewi, personifikasi para dewa, sehingga itu lebih. Makanya sekarang semenjak ngaji ini, istilah itu jangan sampai salah. Kalau sampai salah, bisa melindirkan apa tahu. Mengulur nanti ngalamin ini, yang kisahnya. Wah, kalau latihan nyai yang merembang itu, 6 bulan, hasil dari tombol-tombol, terus tombol-tombol ramai, juga gelap, terus itu ada dom, ini, wes iki. Menawa jenengan latihan nyai bisa. Ngomong ramai kok golek wong tuwa wis dikon dukun-dukun iki. Jalan kok. Nanti teman-teman itu piramadi malah kon tuwa. Ya terlambat. Santri ku tak ada. Ibu kowe maca bismillah. Maca bismillah. Ini kan maca bismillah perkara bisa. Cara Islam bagaimana yang membaca bismillah, bagaimana maca bismillah, kira maca bismillah bisa. Berarti pengiran belok-elok urusan apa? Jadi itu. Karena dari awal, nak kue nanti mesti itu artinya dari awal kue nyakal sampai sesuatu yang sebenarnya itu mesti. Jika kue mau coba apa nyakal apa? Coba kalau dari awal itu biasa. Ya sampai itu dan itu ngambur dari kegiatan biasa. Bukan dia sujud bersama kan, bukan didukung bulan yang sama super.
Kalau yang keyakinan Allah, biasa ngomong. Itu harus kita latih. Kita lakukan. Nah, kalau tidak kita akan terjebak. Itu kalau gampang pacaran. Cara bocah playboy darani pacaran mainan. Pedak betul dia. Jadi aku perdarani pacaran belahan di. Waktu dua belahan terus ketika bang menang terus dari awal darani belahan. Dari suami takut istri, mereka bojo, garwa dari sigare. Wah, akhirnya tukaran itu tenang. Dipilih bojone itu dipek tenang. Kena wong lanang sing superior, darah bojo wong wiking. Wong apa? Jadi nak melok-melok ditontak. Wong wiking melok-melok. Itu betapa pentingnya istilah. Orang yang istilah kan garwa belanji, ayo mesti tenang. Sing istilah wong wiking yo otoriter. Itu makanya Nabi Adam pertama diajari wa'alama agamal. Karena kan salah istilah, salah bahasa kan punya konsekuensi untuk merujuk kebenaran, untuk merunut kebenaran. Makanya Nabi Yusuf semua Nabi itu membenarkan istilah manusia. Misalnya beroleh dengan waktu. India adalah asma'un. Mulai Sayyidina Umar kuatir, yang jadi sirik serta Hajar Aswad. Sampai tiap ngapung Hajar Aswad tetap komentar, inna di Hajar, gue mau waktu. Lata dulu, apa? Coba kalau kamu dari awal istilah waktu bos wargo, merduli di bawah sekian malaikat. Wah, terang lambung terpisah. Nah, kalau di Bina Umar, oh alim tuh, anak di Hajarun, lata dulu, lata tanpa. Wah, aku tetap pernah waktu, gak mandarot, gak manfaat. Walau la'an niro'ayatu Rasulullah wa qobbal uti ma qobbal. Walau la'ayatu Rasulullah wa qobbal lagi ma qobbal. Umpama orang nanti ngabung, gue juga ngabung, orang waktu. Saat ngabung, ya anut mulai rakat, gue orang ngabung, ya orang. Mereka aku lagi nanti ngabung, aku melok. Ya, tapi delapan itu jelas kakek Aisyah. Dunia itu orang, saya kira apa saya lupa. Tapi orang populer, ngerti bergaul-gaul itu juga populer. Yang populer adalah benar di duit itu, di Hajar Aswad dia jalan apa? Paham itu ya sudah di India adalah semakin sama itu mukaan apa? Ini penting banget. Sama kalian anak, uang pertama dia anak kok istilahnya ya alhamdulillah, wonten amanah jenengan, wonten pengganti kula bisa. Tapi orang ngomong sing jenis super, jenis semuka. Serang itu, anak gue lahir, murah-murah udah jaga parah problem. Dua serang gue, anak apa? Sakit. Tapi pertama anak lahir, dicampur dengan kesusahan. Dua lahir tenang. Ini wajah bayar bidon, bayar dukun, anak apa sih, enggak selamatkan. Dari beda istilah itu kan perilakunya orang itu beda. Sing istilah nomor itu sumpah dulu ada. Sing istilah nomor amanat itu. Paham ya? Mulanya dulu dari dia itu tak ngalah. Dulu nak diundang wali matasnya, beruang sing anggap anak produk itu nak jarang terpakai. Mungkin anggap selamatan produk. Dua orang dulu yang anak lahir yang ini selamatan itu orang aktif. Berarti di tiga negara ini kan agak pasti apa? Kok yang kopi BR mungkin dua anak di dengan kok belum kok kopi BR mantan kiai di jiwa-jiwa. Tapi nanti jalan sementara dua kopi tentang nggak boleh tentang. Itu dari yang dia membahasakan itu sudah kelihatan. Paham ya, makanya ini Allah istilah Quran dari kau dulu. Iku omongan sing mau kerono diucap artinya ya bener. Omongan itu ora arti deh. Jadi omongan mergo kadung diucap bukan berarti omongan itu menunjuk satu kebenaran. Ini jenis dari kau dulu biasa. Itu omongan sing diomongno hilang. Maksudnya omongan sing tidak menyentuh hakikat. Orang kok ngomong saya tahu. Omongan bisa ngambil hilang, ngambil sikil untuk semper. Omongan tidak ngambil hilang. Mau omongan yang berapa? Sikil. Bangsa itu tenang. Kalau buktikan dalam banyak ayat, dan sampai ngerti istilah Quran.
Fala bisama wal ardi innahu la haqqum mislama annakum tantiqun ya. Mislama annakum apa? Tantiqun. Bahwa sungguh itu benar. Nyata. Senyata mislama annakum apa? Tantiqun. Senyata kalimat yang keluar dari lisan kamu. Artinya itu tadi. Ada kalimat yang keluar karena itu diucapkan sebagai gesekan lidah menimbulkan suara. Jadi ada kalimat yang murni hanya sebuah suara. Jadi gamane Abu Jahal, Abu Lahab, darani laka itu pangeran itu mau suara toh. Jadi kayak manut ngoceh, kayak manut apa? Wong bro, apa darani apa waktu kok darani pangeran itu kayak manut apa? Wong bocah kriting pesek orang belan jiwa itu ngomong. Paham ya? Ngumpul santai, tangga, sekarang selain jiwa, ya kayak ngomong. Artinya sudah menyentuh kaki, karena kaki-kaki saya itu ya orang perspektif plus. Pembaharan di belah apa? Itu belah jiwa, tumpuan apa? Jiwa, hidupku masih kuat. Ini penting teman paham istilah Quran. Nanti semua Quran itu wonten istilah yang menunjuk hakikat. Misalnya kayak la ilaha illallah darani kalimatul haqqin. Mulane la ilaha illallah darani kalimatul haqqin. Satu kalimat yang menunjuk hakikat. Memang hakikatnya di alam raya ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Ini kalimatul haqqin. Karena apa? Yang lain adalah kalimatul batil. Artinya kalimatul batil itu satu lafaz diucapkan menimbulkan suara, tapi tidak pernah menyentuh hakikat. Paham ya? Itu jenisnya kaulun biasa. Paham ini, mulanya kulon berapa tuan mati, wajar kalau kita terang di paham. Di kulon pun itu berpengeran, setiap saat dibudut atas itu orang yang terang, paham. Buat apa apa? Dan saya bangga. Kulon itu khawatir, misalnya itu orang sudah asik ngomong politik, ngomong macam kiai, itu serap ngomongan. Kiai itu ngomong ilmu, itu hilang. Lah konsekuensi hilang, kalau kulon itu dibesarkan, kalau menurut saya sekarang langkah harus nopo. Dan saya pun buatan ya ngomong itu pun buatan apa? Sentra itu kalkulasi politik. Kalau dukung SBY dapat apa, kalau dukung C dapat itu terang, apa? Dukung SBY dapat apa, jika dapat apa? Dukung pangeran juga dapat apa? Mesti bener ya dukung pangeran mesti dapat apa? Mesti. Nanti dukung SBY jika mesti dapat apa? Dukung pangeran mesti dapat apa? Tentang suruh wah yang suruh kembali praktik nama. Semua itu. Sana itu kalau dari ini sana awal kalau lagi ini menyangkut pihak sosialnya itu tadi yang bukan akibat itu yang bukan apa. Jangan salah istilah. Bukan ini tentang masalah sosial, masalah sosial masyarakat, masalah sosial politik. Qatilul ladzina la yu'minun. Kalau terang lagi kita. Qatalayu qatilu muqatalatan itu dalam bahasa nahwu atau sharh itu disebut musyarakah. Kenapa? Musyarakah itu satu wazan bihai suyarsi rukulun minggu fa'ilan wa maf'ul. Satu bentuk pekerjaan kata kerja di mana antar mereka itu kadang jadi pelaku subjek, kadang jadi objek. Saling. Sebab itu artinya kau itu kabeh ulama maknanya perang siro. Perang itu berada-ada. Orang musuhnya turu di bom, musuhnya lagi santai-santai di bom. Itu namanya tidak perang. Namanya menyerang, tapi tidak apa? Coba ini saya tidak ingin kritik siapa-siapa jika tidak menuduh siapa-siapa. Dalam bahasa Arab itu doroba zaidun amron. Itu tidak bisa kalau maknanya doroba mukul sopo zaidun dan amron itu salah. Kalau kamu maknanya demikian, berarti Zaidun melakukan pemukulan, Amron sebagai objek pemukulan. Itu tidak bisa. Kalau dalam bahasa Arab, doroba pakai alif, itu artinya Zaid dan Amar saling pukul. Bukan Zaid memukul Amar, tapi Zaid dan Amar saling beda dengan dikatakan doroba Zaid dan Amron. Itu memang Zaid memukul. Sebab itu dalam bahasa Quran menghadapi orang kafir, pasti bahasanya qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Bahasa Arabnya perang itu kita pakai alif loh. Kita perang ternyata beda-beda. Kalau qatlu yang nama alif itu membunuh, paham ya apa? Jadi misalnya kayak Rukin ini ketemu Abu Jahal pas dulu di sebelah sini qatlu. Jadi apa?
Tapi nak Abu Jahal mulai ada tukaran ini jadi kita, ini apa? Lah yang dibolehkan dalam Islam itu perang, apa? Perang, apa? Perang. Perang dari atas gunung, apa? Perang itu ya tidak ada gentleman, kesatria. Itu dari bahasa kota, itu apa? Mulai kiai kuno mulai zaman wali songo nganti sakniki bermakna kotil merangi no. Hadapi, merangi itu kan merangi tidak mesti membunuh, katanya sama-sama selamat. Belum gitu, tahu kuripe kanjeng Nabi itu perang. Nanti tapi dia. Artinya Nabi Muhammad sebagai objek tatanan orang kafir nyatanya tidak meninggal karena perang. Gitu. Orang kafir juga banyak. Selalu kuripe Khalid bin Walid itu perang. Zaman kafir ya panglima kafir, zaman Islam ya panglima. Matinya Khalid yang perang itu biasa. Soeharto kalau diberi perang, mulai gerilya 10 November, pokoknya serangan umum juga, semoga ini macam-macam, kalau diberi gerilya mati ini biasa. Mati ini mati biasa orang-orang. Kadang jadi dolanan, bimo pelatihan malah ketembak, apa? Mati. Keluar kalian malah. Maka ayat ini artinya qatilul ladzina, perangilah, hadapilah. Gua maknani perangi kadang dia salah. Mengenai kalau maknani tengkali, perangilah, hadapilah. Hadapi itu misalnya gini, kayak kasus perang Tonggak. Perang Nabi itu modelnya juga. Ada yang posisi Nabi itu datang. Misalnya kayak perang Hawazin, perang Bosokan, perang Bani Quraidah, Bani Nadir. Itu Nabi posisi datang. Karena musuh dengan orang Islam sendiri. Ada posisi Nabi itu didatangi. Misalnya kasus perang Ahzab. Ahzab itu Jamul Hizbin. Di mana kufar Mekah berkoalisi dengan Yahudi Khaybar dan Nasara Najran. Ya, kedirian orang tadi perang multinasional itu kufar Mekah berkoalisi dengan Yahudi Khaybar, Quraidah dan Nasara Najran. Karena pasukannya itu saking besarnya, Nabi itu nyerah dari kanjeng Nabi. Wes apa dan kalah, terdiri kalah. Tunggu saja di Medina. Nanti diprotes dalam para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita tunggu di Madinah, kalau kita kalah, istri-istri kita akan meninggal dan jadi amat. Kalau hidup jadi amat, anak-anak kita juga kalah saja. Makanya banyak sahabat yang usul, ya Rasulullah, kita keputusan engkau itu tidak wahyu, saya usul, kita papak saja di luar Madinah. Sehingga kalau kita kalah, istri kita punya kesempatan lagi, punya kesempatan apa? Nah, ini disebut wa amruhum syura apa? Walhasil akhirnya Nabi turut. Akhirnya Nabi tidak ngaji wong kafir ke Medina, tidak nunggu di Medina, tapi keluar. Jadi itu kawasan Tonggak. Kawasan apa? Tonggak. Kira-kira orang tadi sekitar 15 kilo, 20 kilo saking Masjid Nabawi. Setelah keluar dari kawasan Tonggak, keluar ke kawasan Tonggak. Ini yang dikatakan Nabi. Ya sudah, kalau kita perang di sini, ada mati, sing lanang kok. Wong wedok anak-anak di kecepatan apa lah. Dan terus sampai ketahui seperti ngaji saya di awal. Ya ini bersama urut secara marah. Orang-orang Arab itu dari berbagai kabilah. Ini ruang tenang, berbagai nama. Sekali beda kabilah itu beda aturan. Beda nama. Nah beda aturan itu beda teritorial. Beda nama. Teritorial. Nah, beda kriteria, beda suaka politik ini rumah petani, beda apa? Artinya perempuan-perempuan Medina umpama kanjeng Nabi kalah, itu sekali lari ke daerah yang tidak ada janjian politik dengan kafir Mekah. Ini ramai nyerah. Iku apa ya wong Mekah ini jadi apa? Jadi ini ulama, jadi ini. Mulai kasus-kasusnya Nabi Musa. Fir'aun itu loh, sebagai wong raja tertinggi dan Mesir, apa? Fir'aun ngejar-ngejar Nabi Musa, mergo Nabi Musa jotos wong iki mate, pawaka jauh Musa pakodo. Zaman Nabi Musa masih jatuh, paham dia orang ditekan sing digomlete, dereng jatuh. Jadi kita kan lagi tak pemertuane Nabi sinten? Suah. Paham. Dikejar-kejar. Wajah arus dulu min aktor Madinah biasa. Kalau innal mala ayat tamiru najika lihat dulu kakak terus inilah kaminan. Nah,
Musa saiki Fir'aun ngirim utusan, ngirim intelijen kon mateni kuwe. Fir'aun saiki ngirim intelijen kon mateni kuwe. Mulane ke metu wae saka Mesir. Sampai dari itu bangsa itu, metu dekat-dekat. Boten orang-orang kawasan Yaman, kawasan Yaman, Eden, terus kawasan termasuk Somalia saat ini, terus kawasan Lebanon, itu janjian fakta politiknya juga seperti saya ngaji pertama di surat nomor tahu. Akhirnya Musa melayu ke arah Mesir. Faktor jaminah kau ifayat Arab kau suka Arab dinasti nalgomit. Akhirnya Musa melayu ke wilayah Mesir. Wilayah Madian dekat Yaman, ya. Cara ini budi Yaman, ya. Eleng-eleng Madian, aku cara ini dari Yaman. Lalu teng Yaman saat ini orang kuburan Nabi itu kuburan Nabi itu tunggu di Yaman. Ya. Lalu ibu kota Yaman kan kita ini sini Akkor, napa? Akkor. Kami dalam juz 16 sini napa? Itang darakalahu bil Akkor, napa? Universitas teng Yaman ada napa? Al Akkor. Niku kami dalam juz 16 ini surat napa? Akkor. Jadi Yaman saat ini itu kaum asli. Ketika Nabi Musa selalu untuk Yaman, untuk batas akhir wilayah Yaman, cara saat ini batas negara. Ini pasukan Israel dibalik. Musa ngos-ngosan untuk Yaman, untuk ketemu untuk Madian kalian sami kawasan. Itu dari Nabi Su'aib, latakok, najau saminal kaumid. Musa kita kira rasa khawatir. Kowe wis terbebas saka kaum ndo. Sampeyan delok teng semua tafsir. Tafsirane li anna Madian laisa min mulki Fir'aun. Karena Madian tidak termasuk teritorial wilayah ini. Jadi dia itu masih dua. Jadi enak ya. Angger pun besok masuk menuju suara apa? Politik kan ya. Jadi cara orang Indonesia diburu-buru delik Malaysia Yaman. Agar di suaka politik wong napa? Malaysia. Dari kasus-kasus Indonesia lah, misalnya Timur Leste, suaka politik di Portugal, OPM ke Australia, nanti dulu Khomeini ke Putih, Prancis, zaman itu begitu. Dulu ya sudah begitu. Makanya kalau orang modern ternyata lebih pinter dari orang dulu itu keliru. Orang dulu juga sudah pinter masalah paham. Di Indonesia pondok orang salah dewi rapati ngalim. Sebetulnya itu paham itu salah dewi kan. Kesannya yang tahu teritorial hukum internasional kan kayak pakar-pakar hukum. Saya masalah santri dia kurang roh. Bagaimana kalau tenang kurang tahu. Jadi sebetulnya itu ada mulai dulu tuh ada yang namanya teritorial apa? Fir'aun sing metene ngono ora iso ngejar Musa ketika Musa wis masuk teritorial Madian. Qala la taqab najau sambil qauli. Artinya ya, umpama kanjeng Nabi ku kalah, terus istri-istrinya itu lagi ke daerah yang punya suara politik, itu kelompok yang khususnya direktur namanya. Ya. Buat global ini cerita begini masalah perang. Perang zaman Nabi itu modelnya dua. Ada yang posisi Nabi itu datang. Kayak perang Quraisy, Hawazin, Ghatafan. Banyak Nabi yang posisi datang. Tapi karena hal tertentu, ada yang posisi musuh itu datang. Karena musuhnya lebih basic. Lebih apa? Basic. Kayak kasus perang Ahzab. Abi Sufyan kerja sama kalian Yahudi Quraisy. Dan Nasor bagi nyerang Nabi. Kanjeng Nabi itu nyerang, mesti kalah itu. Soalnya dia yang mantep kalah kan nilai tawakal, gue mati urip ning Medina. Ambil sahabat usul ya Rasulullah, papak saja di luar Medina. Barang dipapak di luar Madinah, ketika Salman Al-Farsi ya Rasulullah, nak mapak alam ini ya kok doa kalah. Coba bikin kontak. Kontak terus di Paris, utai kubangan. Kubangan ini dengan standar kedalaman nak wong menculok di ora iso, kuda menculok di ora sehingga musuh itu berhenti di situ. Lah maksudnya dia sama. Ya nak berhenti kembali dulu tak juga yang yang perempuan atau kiri. Itu teori di Salman apa? Tak juga yang yang perempuan tetap. Artinya yang misalnya Presiden Mekah disebutkan. Bisa SBY lah juga. Pas mau jujur, kalau misalnya tanggung jawab kita. Akhirnya Abi Sufyan ketika merantau di Medina nurut Nabi Muhammad satu dia wong ane perantauan akhirnya paling banter membawa perbekalan kuat di rumahan kongkologino atau ngaji dhewe ne sawu.
Lah nek saulan nabi kita itu ngumpulno kurma warmanan saulan, ora perbekalan cukup saulan, tentenan kita sedang. Sing penting dia nyerah itu mergo kontak. Iku teori di situ sama. Akhirnya kita kontak. Hari pertama dijual melewati Raiso sampai hari ke-8 Raiso. Terus habis itu kan nggak lewati. Pada hari ke-12 perbekalan oleh teh. Jadi iya perbekalan teh. Karena orang juga kan agak biasa kelaparan. Paham? Wakil mulai terus dia itu kan. Jadi iya terus loh. Malah ini cerita-cerita kitab Tahan itu lucu. Di malaikat pangeran itu bisa sendiri. Orang yang ribet. Ini itu yang digulung itu kendil lebih berat. Orang begini apa? Mereka ini jadi alat kisah. Mulai dari Quran, Pak Anjana Ali mereka wajib yudal. Lantar perihal itu mereka tentang berat. Yukol ibu akdaru. Jadi itu gulung kan. Jadi pas mata-mata. Orang yang gulung gak kayak dipakai. Jadi penilai malaikat ini. Nah, kalau sampai orang nyisok. Habis sosial yang kurang seni. Kurang apa? Walau ada perbekalane wong kafir tentang kondak tenggene azab niku tiap di masa bulan. Akhirnya perbekalane dah. Jadi kan Nabi orang menang itu baru perbekalane dah. Mereka kan orang-orang kaya enggak bisa waktu ya mulai. Jadi orang itu perang, kenapa? Lalu sering perang berhadapan sering. Orang kok wong kafir turu kok. Kue gede uang mas dulu gue itu orang sepakat namanya tidak perang, namanya menyerah. Benar dibedakan antara perang dan ngomong. Malah ada santai mesti gusani, uang dulu kok diserang mesti gusani. Itu mesti pengkhianat, uang dulu ngomong. Ini jadian, dia bersedia itu masih bisa tidak berosolat, dia pasti masih sholat. Jadian kemati. Ini beberapa mandi ini karena bener dilakukan. Tukaran manfaat tanggung umat terakhir, tukaran udah ada bisnis apa? Misalnya apa itu nak? Paham? Jadi geleng-geleng. Jadi perang dengan menyerang itu tidak. Dan kita tahu dalam sejarah orang-orang cerita Nabi Musa sahabat pemikam Abu Jahal atau pemikam Abu Lahab. Semua kematian musuh-musuh Nabi ya dalam bagian apa? Wong roh kabeh Abu Jahal artinya pas perang Badar dan itu lewat perangan. Wong roh kabeh jadi wong kabeh jenis marhab. Niku matine lewat Sayyidina. Jadi riyen perang mengenai silangnya. Selain duel masalah, kasus perang-perang tentang film Cina. Niku nak kaji Nabi kesel, aku kesel aku jago. Aku apa? Mas, nak perang kabeh kesel mas tak akeh mas. Dia mbak aku jago. Dari wong kabeh. Jadi Nabi yo, wong kafir mirip markab, ya markab jadi wong apa? Sampai markab mati betul pedang perali masa baru ahli markab busati sila imukilun mujar. Wong kafir roh, wong tak baru roh nak jadi wong markab. Jadi orang akal. Mereka dinasti. Akhirnya Umar ya Rasulullah tugaskan saya untuk melawan markab. Dari kajian Nabi Ojo. Umar itu orang emosional. Orang emosional pencak aman-aman. Orang emosional itu nak pencak apa tidak apa. Mana orang NU nak jurus final. Itu kita pencak. Oh, final itu orang pengen terima dari jatuh pencak. Walhasil akhirnya nanti untuk orang aku yang marah. Aku boleh nali. Boleh nanti kan. Dulu kita kasih sosial. Orang aku yang marah. Aku boleh nanti kan. Karena Sayyidina ini digolek pas untuk privat. Ya dan mulai di sejarah santri terus terus privat. Jadi kasih tuh kan putri kalian itu. Sing alim-alim pakai golek kitab-kitab seperti. Sekolah itu privat. Kayak apa nih? Ini ku lebih belak apa? Lebih apa? Wah, ini juga tak pernah anjing malah apa? Orang apa-apa tetap masih mati berangkat. Jadi kan dia orang aku tetap gue. Walhasil disebut kajian Nabi, terus mari Sayyidina itu pedang, tapi itu cilik dibanding matab Sayyidina jauh lebih muda, jauh lebih apa? Karena orang Arab itu punya tradisi provokasi dengan syair, tradisi provokasi dengan apa? Maka syairnya matab tadi ditandingi syairnya Sayyidina.
Jadi tentang Muslim dan kitab-kitab yang terkenal. Anal lagi sama di umi khaydarah kawai jiwa batin kari ilman ufi bil kaili kailat sana. Nah dari orang di Al-Ghizib jadi jimat. Nah kalau orang ilmunya ya apa tapi ada di jimat. Apa tapi ada di nama? Dari sisi nari anal lagi sama di umi khaydarah. Aku itu wong sing mulai lahir dari buku disebut macan. Nek aku bocah sing cilik dari buku disebut macan harimau. Akal lagi sama si umi khaydarah kali diobatin kali imam toro. Koyok macan alasan. Kali imam toro sing ora enak didelok. Jadi final itu gede. Uang ketemu si jenazah itu didelok. Mulai bisa jadi khalifah atau jadi kok nggak ketemu dia kepikirnya nyerang. Tapi justru karena didelok ora enak itu musuh kan emosi. Uang emosi itu kalah gampang. Mana dia di asma anak hati. Sampai kekuatan tanpa emosi. Sejarah itu kurang lah. Jadi juga di Cina itu ditambah apa? Jadi ini tidak ulang-ulang ini itu benar-benar ngerti. Walhasil akhirnya di Cina 5 itu anal lagi sama nih umi khaydarah kali di Robatin kali di Mandoro. Ufi himbil kaili kailah sandar. Sayyidina 5 itu hak salah yang beropi atani azimat. Dua kelompok ini raro. Sayyidina Ali marhab saling suwene dhewe padha ra ketok. Karena pada mati. Napa padahal di marhab sakti ali pencak. Ali bela diri. Ali yo ahli bela diri. Orang bertawa oleh para kiai sing seneng pencak. Iku dari Ahmad Sayyidina Nabi. Ora bubar dari Allah. Iku dari to kula sing alim ora kok dene ra alim kok. Lalu dari. Tapi macam tenang, maksudnya cara sejarah apa? Barang pun bosan ketinggalan karena saking diberi perang itu, ngerti-ngerti sirai mazhab pun pujuke perdamai di Cina. Akhirnya walhasil karena perjanjian siapa yang jagonya kalah, ya kalah. Wong kafir ning perang Khaybar mundur kafir. Mergo jagone napa? Ufihim bil kaili kailat. Terus misalnya di sini kabar dari jimat. Lalu apa kira-kira makar kok iso hancur? Ana kiai sing percaya bener. Mergo perjalanan iki Kanjeng Nabi besi dinari bentuke koyo gunting. Jadi orang masak satu tapi masak. Ini kabar pedang sikat itu bermata apa? Aku sekali berapa urus. Bahwa ada uang. Kalau ada dari kala itu rawat. Ngono-ngono itu apa? Pak, artinya itu perang. Maksudnya kalau ditonton itu jadi perang, Pak. Apa? Ngono itu jadi apa? Orang-orang kafir waktu rugi. Paham ya? Jadi dalam bahasa Arab, fa'alai fa'ilu mufa'alatan disebut musyarakahnya sesuatu yang diperbutkan dua orang, tidak sepi. Paham ya? Itu jadi pengetahuan. Jadi dalam Islam itu boleh perang itu. Perang ya. Perang itu artinya kita dengan itu sama-sama siaga, sama-sama ya tentu dengan alasan yang kuat, dengan konteks yang masuk akal. Tapi intinya tetap perang, bukan siap, tetap apa? Kalau salah itu apa? Mukul. Semula perkataan ini. Yuri duna harap nopo ngagak yuri ingin to nopo mata ini utawa mata ini sopo ngagak ahli kitab nurabo. Agamane Allah, syaratu tegese syariat Allah wa baro dina bulan biro-biro. Dalil-dalile nurullah di abahin lantang tentang ahli kitab, atau mulut-mulut ahli kitab. Di abahin ini kelawan biro-biro. Oleh pengrusak agamane Allah, itu mau dirusak ke cantum. Pandai kurang lebih. Pentingnya nih, agamane Allah masih dirusak wong kafir yang masih cantum toh. Oh, Islam. Nyatanya dulu terus ya tetap kiri, ngelang-ngeloni takkan untuk apa, ngeleti tekel untuk paling bercantum kok. Lu mestinya nak wong kafir kepengen mateni agamane Allah ya Allah itu pateni toleransi jadi pengiran. Wong kepengen mateni agamane Allah kok nganggur cantum. Nak mateni itu beri agama di pati. Mulai wae kok ini lagi si manuro apa ora bakal mati, mulai ora kuwatir sampai rasa khawatir Amerika ini sobat Islam itu dia pengira kira bakal mati, kira khawatir banget. Bodoh, sampai khawatir apa?
Lho itu pangeran sing sangka berhala. Sekali wong Islam menang, agama kafir mesti kalah tenan. Mergo tak pangerane dihancur. Hancurno apa tapi iki bedane. Wong kafir iso rusak Islam bisa kemetok, ora iso mateni Allah. Wong Islam iso ngancur wong kafir tak pangeran. Kaya kasus Nabi Musa. Nabi Musa mantel di Musa sapi sing dihancur tak pangerane. Lalu ikon lalu semalanang sifat lalu dijamin apa? Nasfa. Sapa tunai sapi yudiran. Podo bareng kanjeng Nabi wis menang ning Mekah, sak latane sak udale yudiran. Podo Nabi Ibrahim zaman mecahi patung, jadi tak pengirane dihancurkan. Lah nek wong kafir kepengin rusak Islam, paling nganggo cangkem tok. Mergo ora iso berburu Tuhan, paham nggih? Ora iso berburu napa? Tuhan. Malah diakbari kepengin merang pangeran cangkem tok. Paham nggih? Hakikate ora. Malah dikali gitu, pengiran raya itu mati. Mulanya Quran tak cerita, wa tawakkal alal hayyil ladzi la ya. Itu tawakal beda kapan mati. Pokoknya aman kita jadi Islam lho kok. Gue juga pengiran kira kena diserang. Orang kena diserang nuklir, orang kena diserang F16 pokoknya aman pengiran kita. Lalu kita aman, menurut orang aman biasa. Senang pemikir aman deh. Ikut lagi ya itu tadi bahasa Quran. Mereka hanya bisa membunuh Islam lewat mulut mereka, karena mereka tidak bisa bunuh isi Islam. Jadi itu nyerangnya. Itu bahasa Quran. Jadi ada membunuh dengan dia, misalnya objek yang sudah diserang. Ada membunuh yang hanya ingin saja, karena mereka tidak pernah bisa menyentuh itu. Besok Islam ketika mengalahkan kekafiran itu aneh-aneh kena. Pada zaman Nabi Ibrahim untuk Ibrahim saja alam juzazan ila kafiron. Zaman Nabi Musa nutupi pangeran didigawe nek sinten sami lan hati kon nabi semalangan sifat nabi yang minangka lan nek iki dilatih nak iman ku be apa ampun geman iman be siar Islam itu hanya siar tapi iman kita be Allah Subhanahu wa taala mulane dikane kaji nabi wong mukmin itu mesti selamat asal imane be Allah. Bahwa suatu saat kabar itu hilang, mergo dihancurno wong kafir. Iku ora bakal Islam hilang. Mergo iman wong Islam ora kabar, tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kanjeng Nabi ngendikan, "Lalu dimatil kabar, tak tahu ya diuhul le matil jiwa itu sudah tahu." Mergo piye wae kabar hanya siar, hanya apa? Tapi nek wong Islam sing hancur iman kok kabar iki wong Islam terkena. Nah hancur napa? Jadi rutine wong Islam kabeh cek iman nek rapati iki lek walian nek apa. Ane dokumen iki ada kasih ke wong alim rapati semangat paham. Ora pati napa? Ke wong alim itu tetep luwih dewasa iman. Paham. Ada kenangan itu kudu dewasa kabeh mungkin bagiane ra ngalut malah-malah wong alim. Dia pikir wae bagiane ra melok. Paham ini. Jadi kalau Quran menghentikan di apa ini artinya ya apa betul? Hanya satu gerakan yang berdasar mulut, berdasar ucapan, tidak menyentuh kaki. Kalau Islam tak boleh. Wong Islam itu sekali yakin kalau kita tidak Tuhan, ini diserang dengan kita tenang. Pengeran itu yang berikut. Karena ayat kulane. Lalu kalau kita menyerang Islam dan lucu. Wong Islam tak boleh benar. Tapi lain itu begini. Mau Islam dua blok, apa kok sembarang itu? Mungkin ini mau tesina apa ya Tuhan Bapak, Tuhan tertinggi, apa loro ya? Problem, wong Islam tak nyerawan Kristen, tak pengirane kan diserang. Isa menuntut dia tegas bersemu. Wong Kristen nyerang Islam baik itu. Goblok, misalnya orang itu, ini apa di posisi, cara Kristen apa posisinya gitu? Paling akhirnya nyerang wong, Islam blok kira-kira kok rugen. Paling bener kan betul. Kalau saya tidak tahu kan tidak masalah, paham? Tidak punya akibat pada Islam sama sekali. Paham? Guru judul tidak bisa orang sama. Paham? Mana kita senang judul Islam. Sebab itu, kabeh ulama itu ijma artinya wal-baqiyatu sholihatu khairun inda rabb. Kabeh ulama wal-baqiyatu sholihat diartikan subhanallah wa bihamdihi. Itu dianggap sesuatu yang abadi. Karena berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lain dari
hal-hal yang abadi. Rupanya apa? Kalimat tak. Nah, bangunan misi kita itu hasil. Coba, berapa ratus tahun Ka'bah dikuasai orang musyrik? Mulai Nabi Ibrahim kabundut Ismail sudah musyrik. Sampai era Nabi Muhammad, niku mawon tahun ke-8 Hijriah. Lagi bisa direbut dulu. Akhirnya Ka'bah kan pernah menjadi cara musyrik lama atau bukan? Lama. Berapa lama Baitul Aqsa dikuasai zaman nopon ya juga negeri, cara bahasa pondok Bukanator. Nah tulisan Arab Buka, nah biasanya kalau tulisan Latin mensejarahkan apa juga negeri. Itu berapa ratus tahun? Semua tadi wong Majusi, wong Romawi, wong Majus. Terus kena emana era Sidina Umar, rata-rata sejarah menulis era Sidina. Iku tahun lalu zaman Pangeran Philip II kan yang Perancis. Terus baliknya Islam dan perang Saleh satu. Gimana kalau orang Muslim itu nggak lain? Itu kan kalah benar, Saleh dua apa? Ada kira menata kalah jadi rebutan. Era apa? Era Timon pengen sampai saat itu. Tapi tidak itu pinter, cara Allah pinter. Allah kapan-kapan ada juga dari Palestina tadi pinter. Mereka sekuler kakek. Yasir dikiranya sekuler, Timon pengen sekuler. Ya tetap perang, tapi wajar wisata. Jadi enak tempat ibadah dari atas nama. Jadi orang Yahudi rodo kepengen tengok rapapan, orang Islam rodo kepengen delok roh dari jari tinggal nyandang bulog. Jadi orang Yahudi rodo niat bulan, orang Islam niat bulan. Cocok nih, serang-serang, bodoh niat apa? Nah orang Islam yang kelar bulan, jadi orang Islam yang rapati soleh. Kawaman tetap, celana tetap, bawa musuh. Woi orang ekstrim. Mereka disoleh-soleh ke musuh, orang kelar bulan apa? Yang Yahudi di tengah keluyuran mesti orang ekstremis. Akhirnya orang Yahudi, orang Islam sering ketemu dengan Palestina dan tidak foto bersama. Maka yang nyanyi semua ulama Islam ekstrim keren. Aku haram orang Yahudi masuk masjid ini. Yang Yahudi Ortodok itu haram orang Islam masuk daerah Zion, daerah apa? Daerah suci. Nah, ini belum lama lalu rapati anti orang sekuler atau hikmah ini, orang hikmah apa? Itu mau bisa orang untuk sensi politik orang rendah ketemu sekuler atau apa? Orang ganti, orang Islam sekelar orang Palestina kira-kira paling juga. Dan mau soleh lah Islam kamu, mau soleh lah Islam kamu. Kira-kira orang itu udah apa kira-kira edikan itu, sampai. Orang Allah mengawal ayat lalu sikit nabi arti marofen. Betul berkiai sekali ekstrem gue tenang, gue bisa orang Zionis lalu berjuna berhasil apa? Tapi ini kan dalam akhlak no, alhamdulillah akhlak no. Jadi rapakan dari guru galan no, dia berang akhlak no. Saat ini mungkin jadi Yahudi dan Muslim karena cara berpikir sekuler. Makanya PBB itu usul di mana kalau Yerusalem menjadi kota internasional. Jadi tidak milik Yahudi, tidak milik Nasrani, tidak milik Kristiani. Karena di situ ada 3 nabi populer. Uang ya yakin Nabi Musa kelahiran Palestina, sebagai kawasan itu. Uang ya yakin Nabi Isa yang kawasan itu. Dalam Islam juga melek dari Nabi Muhammad juga langit di kawasan. Sempurna 3 kawasan itu. Daripada meribet terus ke kota internasional. Karena diperebutkan lama, mulai di Sidina Umar menang zaman Heraklius juga, Terus era kalah Malik, ini zaman Pangeran Philip II, terus menang Malik zaman Salahuddin Alayubi. Terus perang Salib kedua kalah Malik, terus direbut Malik zaman Pangeran Marwan, terus ngantuk tak mati dari sengketa. Semenjak tahun 66 ketika Israel bisa menyerang Palestina Malik, terus sempurna kan. Dan ini karena cara pandang orang internasional itu sekuler, gue saya kira rasa direbut nopo itikaf, gue wisatawan, paham sih? Jadi rasa enak, ngelono jogo foto, jogo sosial kame. Lo yang kemarin di Israel dengan Palestina itu digagal, bukan di Yerusalem. Sama jangan salah paham, lo dari Israel ke Palestina bukan itu hanya digagal, karena Gaza itu satu teritorial, kebetulan dikuasai Hamas dari cara pandang Kalau yang di Yerusalem tidak ada apa-apa. Betul Neuronon yang kita paham ya. Neuronon yang apa? Jadi wong Islam juga foto dua pakron. Kemudian video titik surat ini orang apa? Paham?
Jadi orang Yahudi itu pangeran disurati, dan itu Yahudi itu pinter. Jadi hubungan dengan pangeran yang surat. Bawa surat itu ditambahkan tentang masjid tentang apa? Paham ya? Mulai uang rasional kayak apa? Nah itu tak agung, itu bilang rasional. Yahudi pinter, oh sudah pangeran surat. Dan tadi pakai kok gak email lain. Luwe online. Ya orang film. Wiridan itu nak orang mantep. Dia mau tutup tanah wong anggo alat hitung sing koyo ning pesawat, ambil metu tasbih itu mantep enggak guna wong. Tasbih anyar sing 10 be anyar itu mantep 10. Di utama aku mau seneng kuno. Sampai mantep di wiridan nganggo tasbih wanita nenek moyang bentuk anyar ning pasar. Mantep 10. Apa meneh nganggo alat teknik malah mantep. Punya bukti dia foto nganti tak nih itu menggunakan dengan itu manual. Padahal mereka pinter email. Orang bulanan Facebook ke antara malaikat. Yang tidak nyaman ya begitu. Sama di tempat ikan itu kalau ada misa Paulus Yohanes juga. Kalau ada misa itu ya tradisional. Paulus nih balkon bisa. Padahal modern. Wong tamu yang tekot di Italia, di Roma. Orang telekonsen, model. Yo orang itu mau perasaannya aku, wah telekonsen sampai orang ngaji langsung, no. Orang apa? Oh, itu agak mau. Mulai nak orang rakyat Islam, orang PD Islam berislam gak agama rasional, nak ibadah gak rasional kabeh. Jadi ibadah kan itu rasional kabeh. Nyata yang udah bikin bintang mau nulis surat, juga kok ingin buat apa, itu wangi dari mulai mau antem kumpul surat tutup. Barang gue jadi itu pegang dari toko. Ya foto barang surat itu dari toko yang tak langit barang gue jadi ambutin truk dari toko. Foto pertama semua, lah surat itu numpuk di situ itu pegang ini. Makanya dibutuhkan tauhid bahwa iman itu jika kita. Yang lain-lain hanya jika hanya apa? Kalau iman dia at-taqwa guna wa yushiru ila sadri salah apa? Jadi dia at-taqwa guna al-iman apa? Iman urusan kekuatan hati, kekuatan pikir. Nanti kata Rasulullah iman mungkin dari Jibril iman itu rata ini biasa. Karena informasi dari siapapun tidak menambah iman kita. Karena iman kita harus pakem lah pengiran Allah ala kulli syai'. Dan kalau ketemu Jibril bodoh terpaling pengetahuannya bodoh inna Allah ala kulli syai'. Sampai ini keluarga pengetahuanku bodoh inna Allah ala kulli syai'. Wiridan ini bodoh kita nentunya wiridan alhamdulillah. Nanti lagi surga ya da'wahum ila subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadzaba 'anna sama. Paham ya? Ini jadi pengetahuan bahwa kita jangan terjebak kalimat yang kemudian kalimat itu mengganggu. Malah ini kita memiliki enak Quran. Ngendikane wong-wong kafir itu paling banter nyerang Islam kok nganggo cangkem. Orang ngarang nyerang objek vital Islam Allah Subhanahu wa taala ora tertentu. Ini kesulitan sing bangga. Pengerangan amat bertakta di arah aman. Lalu dari kanjeng Nabi yang wiridan surat kursi perkara ini Allah la ilaha illa huwal hayyul kita di pengeran yang urip terus. Urip terus atau turu rasa kudu sinatu aman sore wae gitu. Itu orang pinter. Di pengeran paling aman. Paham ya? Di pengeran paling apa? Sampai mau saya kursi karo-karo malah kadang aku hati-hati berapa lama memang kalau kasih akhirat itu ya selingat betul. Sing motor kadung dikarep ora mentara ora tepak.
Tapi tujuannya apa? Musra mana malah paham kasihan. Boyo kagum be atas kasih perkara pasar. Oh, sekarang wis akeh kok. Kulo boten lagi sing menawa ning karam, ning karam wis akeh ditam. Saya kunci apa? Nah, betul ngaji kulo bagi percaya kasihan yang menggunakan tetap tidak tetap mengurang. Ya tetapi karena unggulnya Islam dibanding agama lain adalah punya Tuhan yang adilul hakim, kalimatul hakim. Ya, beda be agama liya, duwe masalah Tuhan sing istilah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Kadang laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisun apa? Jadi orang Kristen sendiri kan ada mengatakan Tuhan ya Yesus itu logos, ada mengatakan roh kudus, ada mengatakan trinitas tiga dari Tuhan itu menyatu. Kalau Islam kan mati berpengerangnya Allah piye, maka kalau dibalik, Allah berdilapi. Allah piye, Allah bukan aku dirikul absor, kalau dirikul. Makanya ini diterangkan yuri dunia yusiu murawah nopo. Jadi apa yang paling dasar mereka nyerang tidak pakai mulut, tidak akan bisa menyerang objeknya sudah. Karena objeknya adalah Tuhan tertinggi, dan itu tidak tersentuh. Nah, kenapa Tuhan tidak tersentuh? Karena Tuhan punya sifat keabadian, yaitu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul tertinggi. Karena kena dia itu bahwa anak itu pokok izin jadi pas buat wacana itu mesti dan malah ngelapan izin. Kalau mulai jadi anak dia, ijazah sama uang apa? Cuma kalau ditetir ngalir jadi bukan dua puluh, jadi nanti ditetir ngalir jadi gue betul nopo banyak bagian ini bukan, tapi nanti ngalir terlalu tak. Lo kalau nak kalau gitu malah kan, mau rezeki dia uang taruh besar. Tapi wong dukun kok gede kula kuat, wong gede ngomalih paham. Yo kalau ni model iki dukun nak kandhani, aku gede kuwe yo ora ngarep. Wong pangeran dadi rezeki kuwe liwat iku. Cuma aku gede kuwe ora patisan, iku gede aku laknat. Wong gede ngomalih bahaya. Boten kulo boten ngarep. Mbok jiran kuwe jiran rezeki dukun kok bener arep gede dengan yo katakan. Mergo mesti kuat. Kalau orang dari dukun malah satu ambil, sing orang lama malah satu. Tapi alhamdulillah, dukun nak benar disingkat, disingkat ini. Bukan aku kritik. Kodenya sadar, malah musuhan berkesuara, malah resensi perdukunan tidak berkuarat. Nak marah-marahnya dari sekarang marah Quran. Tak kriminal itu loh, wong Quran itu tetap cara takut-takutan di lemanti. Iya, cari kaji nabi ahli Quran, ahli wabato. Wong Quran itu spesial orang kaji nabi. Betul urusan urusan hakikat. Jajal lagi, sering kalau jajal lagi di situ pembek, ambil abram kamu. Arah posisi lama di pengiran.
Mergo nek aku mati sing mulang Quran ora aku mati gak mau ilang. Apa kira ada di situ kan foto-foto mateni aku ora mateni kuwe. Oh pengen aku pinter aku. Duwe apa? Perhitungan. Mau tak udah pengiran hidup. Pengiran tidak apa? Pin. Ya tapi kan ya mesti lho. Nah iya tapi menyenangkan bukan sih salah gue nggak berarti ya kalau ketemu. Memang itu ada penyimpangan sih, makanya sebetulnya ada apa-apa, cuma ada khasiatnya. Cuma awal-awalnya Nabi bangga dengan ayat kursi itu karena ayat yang benar-benar menunggulkan Allah di atas Tuhan-Tuhan yang diciptakan orang kan. Mergo Tuhan Allah itu diserang, itu dibunuh. Malah dari pengiran itu seolah-olah umpama pangeran ono sing banding be aku mesti golek aku lan perang. Wala ala badru ala. Dulu bisa kira kan wala ala badru ala. Qul wa kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idza lam tarau ila di arsi saki. Umpama pangeran wong kafir itu hebat dan mestine proyek pertama itu marani pangeran wong Islam. Dibunuh benang barang idza qatalu ila di arsi napa kullu kana ma'ahu alihatun la yakunu idza qatalu ila di arsi napa banyak wong kafir rupanya hebat pengiran hebat kudunya pengiran wong kafir golek pengiran wong Islam terus ya nyatane ora limo waktu sing diprololi Nabi Ibrahim ya kan paham ya terima waktu, perjalanan itu waktu, sing diobong Nabi Musa diken. Terakhir era Nabi Muhammad, lata uja didukui oleh bin Walid Tuhan. Pengeran di Belanda, paham itu. Mulanya wonten yang jadi dia masuk Islam karena tahu tidak pinter. Dia ini beriktikaf, gemi-gemi, lalu meluak lagi, meluak musam, mulia mendaki juga. Kau Akhirnya dunia bulu alai salatan. Waktu pengeran di moduyo ini. Masuk Islam. Bener-bener nggak ngaji. Kamu tuh pengeran dulu. Akhirnya dunia bulu alai salatan. Nah, kalau Islam lah enak. Pengerannya tak tersentuh. Wasi akur siwis sama wasi wal. Ini sampai paham ayat suci. Murah bocah terangkat. Wah, kalau mau apa ilahi sing kecuali ento nyempurna atau apa iki kira tegese percaya atau apa nuro ing agamane Allah. Walau karya tekan sentora seneng soal kafiruna sapa pira-pira wong kafir dari kae mungkon isharu balaya.